Oke, balik lagi sama kita ngobrol santai, ngobrol-ngobrol keseharian. Ya. Terus kita kombinasi dengan Psikologi. Dan sekarang kayaknya hari ini agak kids friendly ya. Oh iya. Ya. Banyak anak-anak kayak di sini. Apa lah. Apa lah ya. Kita hari ini mau ngomongin tentang self healing. Nah, sekarang kan banyak banget tuh orang-orang self healing, liburan gitu, jalan-jalan. Nah. Ke puncak self healing. Berujung macet. Nggak jadi self healing dong. Nggak jadi dong. Lu kemana nih liburan? Self healing? Tidur lah. Kok tidur sih? Ya kan self healing nggak harus liburan gitu loh. Oh gitu. Ya konsep sekarang aja kayak apa ya? Pelarian aja bilangnya mau liburan tapi alih-alih self healing. Kalau nggak self healing bisa ngapain aja gitu loh. Hari ini kita bakal jelasin di video ini ya. Self healing itu nggak harus liburan. Nggak harus jalan-jalan kan, kalau mau jalan-jalan aja. Nggak harus bilang aku perlu self healing nih. Gitu. Apakah liburan bisa jadi self healing? Iya. Tapi self healing nggak harus liburan. Oke. Gitu. Self healing nggak harus liburan. Iya, itulah kuncinya. Nah, berarti self healing itu apa sih? Sebenarnya itu penyembuhan luka batin sih, paling dasarnya sih itu gampang self healing kan. Penyembuhan luka batin. Dan self healing kan berarti healingnya oleh self, berarti oleh diri sendiri gitu kan. Makanya beberapa perilaku untuk melakukan penyembuhan diri sendiri itu konsepnya ya fokus di diri sendiri gitu kan ya. Kalau misalkan orang lain adalah teknik-teknik lain, healing lainnya lah. Oh, healing. Ya. Oke, kalau self healing itu menyembuhkan luka batin sendiri. Nah, kalau misalkan self healing itu kan tadi seperti singgung ya, self healing itu nggak harus jalan-jalan, nggak harus keluar rumah atau nggak harus melakukan aktivitas seperti liburan gitu kan. Terus apa dong contoh-contohnya self healing itu? Sebenarnya banyak contoh-contoh self healing tapi yang kita bahas ini cuma beberapa lah ya. Jadi kalau kamu ngeliat anak-anak kecil sekitar gitu kan ya. Kalau saya pribadi jadi self healing saya gitu, ngeliat anak-anak kecil bahagia gitu. Oke. Jadi lepas ya stres-stresnya ya. Stresnya hilang gitu kan. Dan anak kecil kan tulus nih lihat tuh. Lihat-lihat aja selalu kan. Kita juga kali ini kids friendly. Kids friendly. Oke. Satu itu kan. Ada tapi yang paling gampang itu adalah me time. Contoh dari self healing yang lain selain liburan tuh. Nah, sebenarnya liburan part of me time. Part of me time yang tadi disebutin ya. Karena dasarnya adalah me time. Me time kan waktu sendiri kan. Iya. Nah, me time orang-orang beda-beda. Iya. Ada yang liburan. Ada yang ke coffee shop. Ada yang misalkan nonton. Ada yang baca buku. Tergantung loh. Tapi orang sekarang terfokus sama me time gue liburan gitu. Liburan rame-rame gitu kan, ke Bali, ke beach club bisa juga. Kalau itu me time dia bertemu dengan teman-temannya boleh juga kan gitu kan. Tergantung bagaimana dia memilih penyembuhan dirinya sendiri gitu kan ya, me time. Oke, jadi me time itu maksudnya kita kan self healing terus bagian me time nih. Ya, kan contohnya salah satu contohnya me time itu berbagai macam ya. Contohnya kayak pergi bareng-bareng teman, entah pergi apapun kayak misalkan nonton bareng-bareng, jalan-jalan bareng, liburan bareng. Terus ada misalkan ya, bukan mau sombong nih, kita kadang saya juga kalau misalkan me time, zikir mendekatkan diri pada Allah gitu kan ya. Iya. Itu juga termasuk ke me time gitu kan, jadi berkontemplasi gitu kan ya. Transversal sama Tuhan gitu kan, mendekatkan diri itu juga ya lumayan bagian dari me time-nya saya gitu kan, gitu me time-nya dengan mendekatkan diri pada Tuhan gitu kan ya. Jadi kan banyak cara ya, mau me time mau bareng teman-teman, mau sendiri atau mau beribadah, zikir gitu kan. It's okay lah ya, namanya me time ya kan. Gue butuh waktu dari gue sendiri buat self healing diri sendiri, contohnya gitu. Terus ada contoh berikutnya kan tadi udah me time tergantung orang me time-nya ngapain. Yang kedua itu adalah menyadari keadaan gitu loh. Berarti kan ketika orang mau healing berarti kan ada keadaan yang menyakiti. Keadaan menyakiti apa sih? Gue gak menerima banget dengan keadaan gue sekarang gitu kan ya. Menyadari kalau keadaan itu adalah keadaan yang sekarang saat ini ya gitu. Saya bisa sembuh dengan diri saya sendiri gitu loh. Menyadari hal itu gitu kan ya. Atau tadi kan sebelum saya bilang saya zikir kepada untuk mendekatkan diri minta gitu ya. Ada lagi dengan pengakuan dosa, pendeta misalkan gitu. Misalkan saya mengakuan dosa ke pendeta, kan termasuk saya menerima keadaan kalau saya ini salah gitu kan ya. Terus merasa kayak tadi bilang ya, ada yang terluka di dalam hati kita gitu. Gimana cara kita melepaskannya ya? Salah satu contohnya adalah self healing, yaitu time. Terus mengadai keadaan. Terus ada lagi yang ketiga nih ya, yang paling sebenarnya orang hampir lupa nih ada ini nih. Apa tuh? Sebenarnya perilakunya sudah jarang dilakukan orang. Menulis.
Menulis gitu kan ya. Oke, menulis itu bagian dari self healing juga berarti. Self healing juga, menulis. Kita nggak perlu merasa tulisan ini bagus apa jelek, ejanya bener apa enggak. Yang penting tulis aja, apapun yang mau dikerjakan ditulis aja. Misalkan nih, kok zaman dulu ada Dear Diary. Anjay. Ada tuh zaman-zaman. Sama lagunya ada ya lagunya? Ada. Kalau kira anak 90-an tau lah, pernah ada namanya buku diary dengan gembok kan ya? Oh, ada gemboknya. Ya, itu kan masuk salah satu bentuk self healing. Dulu aja belum ada nama self healing. Oh, atau nggak pakai bahasa Inggris? Iya. Kan belum banyak nih, ada yang udah maksudnya kalau sekarang ini kan banyak kan orang mau main juga lo ngomong pakai bahasa Inggris kan atau campur ya kan? Nggak masalah. Nah, ini bukan sekedar menulis ya. Yang di sini adalah menulis ekspresif. Oke, ekspresif. Maksudnya menulis ekspresif bukan gini. enggak gitu enggak. Mencurahkan ekspresi kita di dalam tulisan. Betul, ekspresinya di tulisannya gitu loh. Misalkan hari ini aku sedih sekali gitu kan ya. Begini. Bos marahin saya gitu kan ya. Bos potong gaji saya segala macam gitu kan ya. Tapi kayaknya jarang deh kalau misalkan orang kerja tapi masih nulis diary. Nah, tadi gue bilang di awal kan, ini perilaku yang udah jarang dilakuin orang, menulis. Tapi kalau zaman dulu orang kerja emang nulis diary juga. Ya kan kita nggak tahu kan tuh pribadinya masing-masing. Oh iya juga sih. Siapa tahu dia habit dari kecil ya. Habit dari kecil gitu kan ya. Sebenarnya nulis misalnya keluhan hari ini apa gitu kan sampai misalkan kalau bisa sampai di breakdown serinci-rinci nggak masalah gitu. Karena kunci dari penyembuhan adalah sadari. Oh, menyadari ya, menyadari keadaan. Sadari. Oh, nyata hari ini ekspresi saya marah karena ini. Oh, besok saya bisa perbaiki nih karena perilaku ini saya jadi nggak bagus nih mood saya seharian. Termasuk itu menulis ekspresif lah. Sebenarnya kayak nulis, ibadah gitu kan ya. Terus berkontemplasi, terus me time yang hemat tuh bisa gitu loh. Orang sekarang me time terlalu fokus pada mau jalan-jalan ke Bali. Iya, mau jalan keluar kota. Iya, ke puncak. Siapa aja nih yang mau ikut jalan-jalan nih? Ya kalau misalkan dia merasa ketika berkumpul dengan teman-teman dirinya terperbaiki ya sembuh ya it's okay gitu kan ya. Tapi masih ada banyak cara gitu loh. Jadi bukan liburan adalah sebenarnya self healing bukan. Oh, berarti kalau misalkan gua bisa gambaran ya, maksudnya dari pengertian tadi yang dijelasin, kira-kira kayak gini. Kalau misalnya kan nggak semua orang bisa misalnya nih ya, kita satu kantor nih. Terus punya permasalahan yang sama, satu divisi punya permasalahan yang sama, terus tiba-tiba lu merasa gue butuh me time nih, butuh self healing nih gitu kan. Self healing gue, me time gue tuh liburan sama temen-temen. Siapa yang mau ikut? Gue bukan orang tipe yang kayak lu gitu kan. Gue diajak sih, cuman gue enggak dulu deh gitu. Berbagai macam alasan dong. Nah tapi dalam hati gue juga pengen kayak lu, pengen self healing diri gue sendiri. Gue pengen punya me time, tapi apa ya, misalnya ya gue nggak tahu nih. Tapi kalau gue ikut sama lu, oke, saya self healing itu contoh self healing lo. Cuman gue nggak masuk gitu loh. Itu gimana ya? Nah itu salah satu contohnya adalah kayak menulis. Misalnya contoh dia kan introvert misalnya ya. Kalau misalkan orang introvert kalau di keramaian kan dia semakin lama semakin lemas ya kan, makan terkuras energinya gitu kan. Dan itu maksudnya salah satu contoh kenapa dia merasa kayaknya gue nggak masuk deh kalau ikut liburan self healing ya kan. Apa nih contoh self healing yang lain gitu? Bisa tadi menulis diary ya kan, atau apalagi jajan. Oh, makan sendiri ya kan? Kalau ada ngopi sendiri makan, gitu. misalkan dia sukanya makan nih, tiba-tiba di kantor dimarahin, segala macam, coba satu divisi karena omel semua lah. Ada yang langsung booking Traveloka, ada yang mau staycation ya kan ya, ada yang tiba-tiba pesan martabak gitu kan ya. Tapi martabak dimakan sendiri aja. Enggak ini pemesan gue, ini pelampiasan gue untuk amarah gue, untuk kestresan gue hari ini, self healing gue dengan rewarding dengan diri gue makan makanan enak. Itu bisa ya? Bisa kan, tergantung dia mau apa me time-nya. Makan sendiri gitu kan ya. Atau enggak dengan ada orang yang simpel banget kadang. Dia udah berkeluarga. Main sama anak kecil. Main sama anak kecil? Iya, main sama anaknya gitu kan. Sama anaknya. Pernah nggak sih ngerasain ketika pulang rumah, ketika anak senang, bunda udah pulang gitu kan ya. Ya bunda udah pulang, bunda mandi dulu ya gitu. Iya, habis pulang, habis mandi, anaknya main gitu kan ya kan. Langsung. Tapi kalau tanya tadi ke gue sih, nggak pernah sih gue ngerasain. Ya, belum lah. Saya juga belum, tapi sebenarnya pengalaman ada banyak orang gitu. Kayak dia bilang gini, semenjak gua punya anak gitu misalnya ya, semenjak gua punya anak, gua kan berangkat gelap pulang gelap ya kan.
tapi gue pengen buru-buru pulang gitu loh. Nah, itu kan gue nggak ngerasain ya, cuman cerita dari teman kita kan kayak gitu. Nggak tahu kenapa pengen aja ketemunya anak, walaupun anaknya masih baru bisa merem tidur sama aja anjir. Kayak merem melek ya kan, minum susu gitu-gitu doang kan. Tapi dia bilang nggak tahu, tapi pengen pulang cepat aja, pengen buru-buru ketemu gitu. Mungkin salah satu contohnya yang tadi lo jelasin itulah ya gitu, yang bagi orang yang udah berkeluarga gitu. Soalnya apa ya? Rasa me time itu banyak kan ya. Me time kan waktu waktu pribadi kan ya. Nah, waktu pribadi itu bisa diterjemahkan oleh masing-masing pribadi dengan yang berbeda aja gitu kan ya. Ada yang misalkan pernah nggak sih orang ngambil cuti tapi ujung-ujungnya cuma di rumah doang? Pernah. Ada kan ya? Ada. Banyak kan ya? Kenapa sih milih cuti buat di rumah? Bukan nggak ada duit. Tapi kan emang dia mau mencurahkan hari itu buat di rumah aja. Gue pernah tuh kayak gitu, kan? Gue pernah tuh kayak gitu kan. Gue udah kayak ngambil cuti, kayak lu mau kemana kata temen gue. Nggak tahu, gue gituin kan. Tapi gue mau ngambil cuti aja 1 hari aja gitu kan. Gitu, dan hasil gue cuti di rumah aja, gila nggak kemana-mana. Kayak break time aja kan? Iya, break time aja kayak, iya gue pengen istirahat dari selama ini berapa bulan ini ya kan. Gue non-stop segala macem. Kayaknya butuh deh gitu kan. Emang gue pengen besok pengen di rumah aja deh gitu kan. Nah, mungkin salah satu contoh itu lagi ya dari me time. Tapi lu pernah nggak sih ngeliat ibu-ibu? Gue tuh pernah ya ngeliat ibu-ibu. Gue sama sepupu-sepupu gue nih nongkrong di mall lah Jakarta yang termasuk rame lah ya. Menurut gue tuh rame banget. Terus gue di satu kafe dan itu emang rame banget gitu kafenya. Terus gue lihat dengan santainya tuh ibu-ibu di belakang gue sini, dia duduk sendirian, terus dia pesen kue sama kopi kalau nggak salah, kalau gue salah lihat ya, cake sama kopi hitam grup kayak gitu juga kali. Kayak dia makan kayak gini aja santai, dan handphone tuh nggak dikeluar nama dia. Handphone tuh keluar cuma pas nunggu doang. Udah gitu dia selesai makanannya datang, cake-nya datang, kalau datang dia kayak gini doang. Terus gue ngeliat, mungkin salah satu contoh me time-nya dia seperti itu gitu, pergi sendiri. Nah, menurut gue itu ibu-ibu udah punya anak kan, lumayan lah ya gitu. Maksudnya itulah salah satu contoh dari me time. Kalau lu nggak bisa jalan-jalan sama orang lain, ya lu pasti bisa gitu. Lu pasti bisa jalan sendiri kalau memang lu nggak cocok jalan bareng-bareng sama teman gitu. Lu pasti bisa jalan sendiri. Kayak lu jalan belanja apa yang lu mau, terus lu mau makan di mana, minum kopi di mana, lu dengan sendirian gini-gini sambil lihat segala macam, menikmati me time lu itulah gitu, seharian itu gitu. Menurut gue itu bisa sih, bagus juga sih buat contoh dari orang introvert ya. Jadi kalau misalkan gini, konsepnya gini, jadi kita saya mau lurusin ke teman-teman gitu ya. Kita perlu self healing. Dan ada self healing banyak yang nggak perlu uang gitu kan. Jadi orang tuh, gue mau self healing tapi gue nggak punya duit. Ada banyak juta cara untuk kita self healing tapi nggak harus keluar duit lah. Iya. Zikir, saya banget kan. Zikir, tahajud itu lumayan loh. Gitu. Sangat saya sekali kan. Iya. Terus mestinya tersadari ya. Iya, tersadari habis itu kan ya. Terus kan tadi kan udah yang ngomongin udah beristri, bersuami, udah berkeluarga, terus ada yang sendirian. Kalau orang yang pacaran nih. Iya, boleh. Kalau misalkan lu mau self healing berdua gitu, bersama gitu, sama-sama butuh self healing. Iya, misalkan punya pacar. Iya, kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan nggak harus sama-sama, misalnya salah satu pasangannya gitu. Aku mau jalan-jalan nih gitu. Aku mau jalan-jalan nih. Berarti kan kalau biasanya ada yang peka, ada yang kalau misalkan biasanya peka, berarti dia butuh liburan nih. Makanya kita buat 2 nih untuk pacaran. Pertama dengan budget, dengan low budget. Budget dan low budget. Budget dan low budget, bahkan free gitu kan ya. Iya. Yang pertama budget. Anak zaman sekarang modelannya promo Oyo. Itu modal, nggak ada budgetnya. Ada budget. Tunggu deh, emang kenapa harus ke Oyo sih? Iya, gue juga. Gue tim bukan promo Oyo. Kalau Ciki ini banyak. Apa? Nggak harus, maksud gue nggak harus lu kefokuskan tiba-tiba ke Oyo gitu. Maksud gue kalau misalkan berdua kan bisa, kita pengen ini nih, aku bersama kamu pengen jalan-jalan nih, atau pengen ke Dufan nih berdua aja ya. Kamu jangan ajak temen kamu, aku juga ngajak temen aku, kita berdua aja. Kan bisa, nggak harus ke Oyo. Gila, kenapa harus ke Oyo anjir? Kayak ke mall jalan-jalan temen aku belanja, kamu mau nggak gitu? Kan Oyo. Di Oyo bisa sholat bareng, mendekatkan diri pada Tuhan bersama gitu loh. Kan bagus gitu. Gak harus ke Oyo, mohon maaf, musola masih banyak. Kan bisa tiba-tiba ntar ada nepuk belakang, kan ramai jadinya. Kasihan lakinya jadi mengimami banyak wanita, kan nggak boleh.
Mendingan oh iya berdua gitu kan, sholat bersama, zikir bareng-bareng, ngaji berdua, kan alhamdulillah bisa gitu kan ya. Atau misalkan yang non Kristen, non Islam bisa melakukan ibadah-ibadahnya bersama gitu kan ya. Tiba-tiba apa namanya buka YouTube, dengerin pendeta, dengerin pendeta bersama. Yang ini bisa ke wihara, iya gitu segala macam. Tuh, atau melakukan dosa-dosa bersama. Anak-anak muda orang dosa kan halal bagi mereka gitu kan ya. Sampai pribadi sih enggak sih ya. Lebih hak pribadi kita kalau misalkan ada yang beberapa. Iya. Ya agak sedikit minggu ya. Mungkin ada di live video kita akan bahas mengenai love language lah nanti. Ya. Kan ada banyak love language gitu kan ya. Mungkin love language physical touch bersama gitu kan. Ke Oyo healing gitu. Atau itu kan budget. Itu budget tuh? Itu budget dong. Pokoknya konsep Oyo mengatakan ke hotel ya. Masa budget Oyo sih? Iya, saya sih tim ada hotel banyak di Kempinski lah. Wih, Mandarin Oriental. Sini. Apa? Best Western. Anjir, murah, jangan. Mampir ke Kempinski Indonesia. Oke, lanjut. Oke. Yang low budget. Itu budget ya? Iya, sekarang yang low budget. Yang low budget. Dengerin cerita pasangannya. Cerita apa nih? Cerita itu salah satu bentuk penyembuhan diri juga. Oke. Dengan bercerita, lu mengeluarkan begini. Ada konsep di mana ketika lu cerita, sebenarnya si pendengarnya itu nggak perlu ngeluarin jawaban apapun, lu sendiri udah terhealing. Oh iya. Udah sembuh sebenarnya gitu. Kayak ngeluarin ya. Dengan lu ngeluarin, setidaknya 50% masalah lu udah keluar, udah selesai, gitu loh. Jadi, ya itu ada yang budget, ada yang budget, gitu kan. Bebas lah. Dengerin doang modal apa sih bos gitu kan ya? Iya sih. Bayar by phone bisa, ketemuan modal kopi doang. Iya di rumah ya kan? Iya di rumah, di ruang tamu. Iya, kan? Melakukan hal-hal yang diinginkan di ruang tamu. Banyak anak muda. Curhat, ngemil, tapi sambil megang gelas, iya gelas gitu. Dan pastikan kalau di ruang tamu cari sudut-sudut yang aman, yang sulit terpantau tapi mata Anda bisa ngeliat pergerakan orang lain gitu aja. Oh takutnya ada tikus lewat, gitu. Cowok gitu kan kita nggak tahu ya. Tuh, kita tips dari orang tua lah begitu ya. Anak-anak muda. Betul. Jangan ke kamar anaknya, jangan, kasihan. Di ruang tamu cukup kok, mantap. Kasihan soalnya udah bersihin. Betul. Oke, itu aja dari kita buat self healing itu apa? Tadi terus contoh-contoh self healing. Jadi kan teman-teman bisa terbuka lagi nih. Oh, self healing tuh nggak harus jalan-jalan, nggak harus sama sini. Bukan tipe saya rame-rame. Tapi ternyata saya bisa sendiri. Ya, yang ketiga harus ada modal. Ntar harus jalan-jalan ke sana ke sini. Ya nggak harus gitu loh, di rumah juga bisa. Ya. Yang nggak punya modal itu bisa tadi biar diary bisa, ya kan, cerita sama temen, sahabat atau pacar gitu kan. Nah, itu contoh-contoh dari self healing. Nah teman-teman bisa lihat referensinya dari video kita ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman info yang ada di video ini. Kalau teman-teman juga mau diskusi bareng boleh di kolom komentar. Thank you.